Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib yang sudah lahir buat kita semua. Mari saat ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahteranya, dengan gembira. Mari kita mau siapa hati kita dulu sebelum masuk ibadah. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan Engkau di tengah-tengah keluarga, saudara kami Anton maupun Liana dan anak-anak untuk merayakan hari kelahiran Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan di tahun 2021 ini kami boleh merayakan hari ulang tahun Engkau bagi kami semua, di mana kado yang Kau berikan kepada kami untuk kami terima dengan ucapan syukur kami. Dan kami percaya bahwa kelahiran Engkau Tuhan membawa kami damai sejahtera sukacita. Dan ibadah ini kami buka dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu maupun Tuhan cucu yang akan memimpin di dalam pujian penyembahan. Dan kami semua Tuhan Yesus yang hadir di tempat ini, Engkau urapi kami semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, kami boleh bersorak-sorak di dalam kelahiran Engkau di tempat ini siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, bintang dari timur bersinar di tempat ini, tanda kelahiran Engkau ada di tempat ini Tuhan. Palungan Engkau Tuhan Yesus lahir untuk memberikan kepada kami sukacita di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada bagi kami, untuk kami boleh menikmati kelahiran Engkau bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kita percaya, katakan sama-sama, amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Yesus. Tema kita hari ini tahun 2021 tentang Akulah Terang Dunia. Kenapa tema ini diberikan kepada kita semua? Supaya kita hidup dalam terang Allah. Amin. Dunia ini sudah masuk di dalam kehancuran. Dunia sekarang ini sudah penuh dengan kegelapan. Anak-anak Tuhan sekarang semuanya digoncang keimanannya menghadapi persoalan di dunia akhir zaman ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang terang. Dan siapa itu terang itu? Ayo kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Siapa terang itu? Ya. Saya baca tentang terang. Ayatnya yang ke-9. Satu ayat aja. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi saya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kenapa dia harus lahir dan harus datang ke dalam dunia ini? Ini pertanyaan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dia harus lahir dan dia harus datang ke dalam dunia ini? Ya, terang Tuhan, dia akan datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia harus datang ke dalam dunia ini? Dia harus membawa terang. Akulah terang dunia. Ya, kita sudah tahu bersama-sama bahwa dunia pertama diciptakan ini sangat luar biasa, indah. Dunia diciptakan ini semuanya penuh dengan keindahan. Dunia ini tidak ada dosa. Diciptakan untuk apa? Untuk umat manusia. Pada saat itu kepada Adam dan Hawa, untuk menikmati dunia ini. Nggak usah bekerja, nggak usah capek-capek cari duit, nggak usah pulang-pulang malam. Ya, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena apa? Karena dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Yang sebenarnya dunia ini sudah diberikan kepada manusia dengan penuh kenikmatan, tapi dirusak sendiri oleh manusia. Sehingga dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia akhir zaman ini kembali lagi di dalam satu kejahatan. Sesuai dengan firman Tuhan di akhir zaman ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan sudah meninggalkan Tuhan karena takut menghadapi persoalan di akhir zaman ini. Mereka mau menikmati yang namanya dunia. Mereka tidak mau ikut di dalam penderitaan bersama dengan Yesus, tapi mereka mau menikmati dunia ini. Mereka tidak mau masuk di dalam satu kegelapan. Mereka tidak mau arti kata satu kegelapan ini, kegelapan di mana dunia ini, tapi mereka mau mencari terang di luar daripada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di sini, tidak ada lagi terang di luar sana. Adakah terang di luar sana? Tidak ada. Hanya Tuhan kita sendiri yang mengatakan, akulah terang dunia. Aku datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi seperti manusia, untuk membawa terang ke masalah dunia ini. Aku ini siapa? Aku ini adalah Allah. Dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah terang. Bagaimana cara dia mau masuk ke dalam dunia ini? Kalau dia datang secara keilahiannya, kita tidak akan bisa. Itu tidak akan masuk. Bagaimana caranya? Dia harus menyerupai seperti manusia.
dia pakailah, dia pilih dari manusia itu, dari bangsa Israel dia pilih siapa yang bisa melahirkan Yesus. Maka dia datang untuk membawa kita supaya kita boleh diberkati Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk dia boleh mati untuk kita semua, supaya kita boleh hidup di dalam dia, supaya kita boleh hidup di dalam sana. Tujuan dia datang ke dalam dunia ini untuk dia mati untuk dunia ini, supaya kita boleh diselamatkan, supaya dunia ini penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Pertama, firman itu kekal, berinkarnasi, membawa Allah masuk ke dalam manusia supaya manusia hidup dalam terang. Datang ke dalam dunia supaya manusia menjadi terang. Sodom dan Gomora Tuhan hajar habis-habisan karena sudah hidup di dalam dosa. Manusia tidak kapok, terus melakukan dosa. Akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal, dan datang ke dalam dunia, diwujudkan sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk supaya manusia boleh hidup dalam keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya dia mati untuk kita semua, supaya kita boleh hidup di dalam terang, kita boleh hidup di dalam ketaatan Tuhan, supaya kita boleh menerima keselamatan dari para Tuhan. Masuk dalam hati kita, mengubahkan hidup kita, mengubahkan setiap karakter kita, sehingga terjadilah suatu revival dalam kehidupan kita, terjadilah suatu terobosan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan memancarkan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi terang bagi banyak orang. Itu salah satu untuk kita masuk dalam satu keselamatan, masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pertama. Yang kedua, firman adalah Allah datang sebagai terang yang menghasilkan anak-anak Allah. Firman yang adalah Allah datang sebagai terang yang menghasilkan anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini siapa? Firman ini adalah Allah datang sebagai terang yang menghasilkan anak-anak Allah. Kalau kita lihat dari awal itu dikatakan bahwa firman itu kekal, dia berinkarnasi. Jadi dia dalam masuk ke dalam dunia menjadi manusia, dan dia membawa terang kepada anak-anak manusia, kepada manusia yang menerima dia menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, yang sudah menerima firman Tuhan, dia sudah bertobat, dia berhak menerima warisan menjadi anak Allah. Anak-anak Allah ini tidak mudah. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu disaring habis untuk menjadi anak-anak Allah. Banyak anak-anak manusia masuk menjadi anak-anak Allah, tapi belum dalam pertobatan, sehingga mereka bercampur baur dengan anak-anak Allah, membawa nama-nama Tuhan, tapi menjadi batu sandungan. Anak manusia, anak-anak yang belum bertobat, anak-anak Allah yang sudah bertobat, dipilih menjadi anak-anak Allah yang bisa menerima ahli waris kerajaan surga. Ini anak-anak. Coba kita baca di yang ke-12. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Betul? Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita semua orang yang percaya kepada Allah, dari pertama kita di dalam kegelapan, Tuhan telah mengambil kita menjadi anak Allah. Kita sudah bertobat, dibaptis, dan kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita menjadi anak Allah, dimateraikan menjadi anak Allah, dan kita menerima otoritas daripada Tuhan, yaitu kuasanya, berkatnya. Kita akan menerima semua sebagai anak-anak Allah. Ini janji Tuhan kita semua. Janji Tuhan kepada kita semua untuk menerima kuasa Allah, menerima berkat Tuhan. Untuk kita yang sudah percaya kepada Dia menjadi anak-anak Allah.
anak yang dipilih berhak menerima ahli waris Raja Surga, berhak menerima ahli waris dari Bapaknya. Roh ini di atas kepala kita dengan iman percaya kita. Ini adalah tubuh Tuhan, tubuh yang tersalib di atas kayu salib, tubuh yang terpaku karena dosa dan kesalahan kami. Ini adalah tubuh-Mu Tuhan, tubuh yang menderita untuk kami boleh menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Kita pecahkan bersama-sama. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita imankan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sesudah itu, dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita boleh melihat kelahiran Yesus Kristus yang terhina secara dunia. Malam ini sesuai dengan tema Aku adalah terang dunia. Lilin-lilin ini yang ada di tangan kita bukti bahwa lilin yang kecil bisa menerangi dunia ini, menerangi tempat ini. Kita adalah lilin-lilin yang dipanggil untuk menerangi sisi rumah kita, keluarga kita, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi lilin-lilin terang. Lilin dapat mengorbankan hidupnya, mengorbankan karena dia mau menerangi sekeliling lingkungan di rumah ini sehingga gelap menjadi terang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kelahiran Engkau di tempat ini yang memberikan terang, yang memberikan cahaya bagi kami semua, khusus di tengah-tengah keluarga tempat ini. Tuhan, jadikan kami Tuhan terang Tuhan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Selamat Natal Selamat semuanya.
dan kelahirannya untuk menerangi kita semua. Dia telah lahir untuk kita semua. Dia telah memberikan terang bagi kita semua. Akulah terang dunia. Akulah Allah. Allah adalah firman. Firman adalah terang. Firman yang telah kita terima menjadi daging dan memberikan terang di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Dari kegelapan menjadi terang, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa dan diberikan berkat bagi kita semua. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang berjuru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Supaya kita boleh mendapatkan terang keselamatan daripada Tuhan. Dia lahir di palungan yang terhina, yang bau, untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Palungan itu adalah kita semua yang hidup di dalam dosa-dosa. Dan Dia hadir, Dia lahir bagi kita semua dalam setiap hati kita, supaya Dia boleh menerangi setiap hati kita, sehingga kasih Tuhan dan keselamatannya Dia jamin bagi kita semua. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Semangat lagi. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error, fighting, filling up
kemuliaan di dalam setiap hati kita, sehingga kita layak menerima keselamatan di dalam kelahirannya kepada kita. Kita renungkan kelahiran Yesus dalam setiap hati kita. Adakah terang Allah? Adakah kelahiran Yesus dalam setiap hati kita? Adakah firman yang menjadi terang dalam setiap kehidupan kita? Untuk menerangi dunia ini beserta seisinya. Dan hari ini, malam ini, Dia telah lahir bagi kita semua. Di tengah-tengah keluarga, di tempat ini, Sam, Mia, dan Richard. Dia telah lahir di dalam hati kita semua, memberikan terang bagi kita semua, karena Dia adalah anak yang kudus. Anak kecil telah lahir di palungan, tempat yang begitu kotor, tempat yang begitu bau, tetapi disitulah Dia mau lahir bagi kita semua. Palungan adalah kita semua. Dulu kita hidup di dalam dosa, dulu kita hidup di dalam kegelapan, dan Dia mau lahir untuk kita, menerangi kita, supaya kita hidup di dalam terang dan takut akan Dia. Terima kasih buat kalian. Engkau anak Daud, engkau anak Daud yang telah lahir dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia,
keluarga di ini banyak diberkati oleh Tuhan sehingga ya perjalanan ekonomi, perjalanan apa itu selalu bisa bertahan, bisa sedikit meningkat. Dari ponis gagal ginjal, tapi puji Tuhan dalam 1 tahun dari Januari sampai sekarang ini Desember ini saya udah naik 10 kilo berat badan. Puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan punya rencana yang lain, punya proses yang lain yang akan Tuhan tetap akan memulihkan, bukan untuk terjun bebas tapi naik ke atas. Amin. Terang itu benar-benar nyata. Sepanjang setahun ini ya, perjalanan hidup kami itu ya, perjuangan kalau saya bilang, perjuangan dengan ekonomi lah, gitu ya, kesehatan, dan yang pokok, gitu ya. Tapi puji Tuhan, pokok sudah stabil ya, apa yang saya. Soalnya dalam badan makin lari, walaupun masih berdarah seminggu kali. Tapi saya percaya suatu saat Tuhan akan bisa. Amin. Tuhan juga memberkati keluarga kami, Tuhan dan diri kami dengan berkat ekonomian sehingga kami masih bisa ya bertahan sampai sekarang ya. Kekhawatiran mencapai semua dibuktikan sama Tuhan. Sebenarnya ini adalah bagian Menikmati karya Tuhannya. 14. Sharon, bisa ada mana rasanya menikmati malam Natal ini? Ternyata pas lagi Natal lebih bahagia dari waktu. Amin. Wow, keren. Keren Keren, ya. saksian. Nah, keluarga di sini banyak terberkati oleh bimbingan rohani dari beliau dan teman-teman. Sama Tuhan Yesus ya. Makasih atas dukungan doa-doanya ya. Terang. Sama-sama. Kita harus membagi terang. Ya. Ya. Supaya kita tidak di Udah dalam mulai kegelapan. jalan. Oke, thank you dari Om, Tante. Bagaimana merasakan malam ini? Di malam Natal ini saya merasakan damai, ada sukacita dan melihat anak-anak semua berhasil. Amin. Pekerjaan di mana kita melayani. Amin. Berikan aplaus untuk Bapak kita. Thank you buat kesaksian yang diberikan oleh keluarga di tempat ini, Korodi, Cime, Fani, maupun Sharon, maupun Tante Om. Thank you banget, terima kasih. Jadilah terang di tengah-tengah keluarga di tempat ini, dan kita semua menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Saya sendiri gitu ya. Ya. Walaupun saya sendiri dikucilkan sama istri, sama anak semua, nggak ada yang, tapi saya tetap bersukacita. Amin. Amin. Sebab ada yang mendampingi saya, Amin. yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan Roh Kudusnya. Amin. Hari lewat hari kan saya bisa melewatinya dengan selamat, tidak terjadi apa-apa. Amin. Walaupun sendiri ya Om ya. Nah, terus gimana kalau merasakan perayaan Natal baru pertama kali tempat ini? Apa yang kau rasakan? Saya berterima kasih pisan dan bersukacita saya bisa merayakan Natal ya, walaupun tidak di gereja, bisa di rumah sendiri dan ada yang merayakannya. Saya berterima kasih sekali lagi, banyak terima kasih.
Ada rasa damai sejahtera? Ada rasa sukacita? Ada, pasti. Luar biasa. Pasti. Ya. Inilah Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya adalah Natal dari rumah ke rumah sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana para rasul pertama kali merayakannya. Ya, kita boleh menikmati terang Tuhan di tempat ini karena firman-Nya sudah menerangi kita. Firman-Nya adalah Yesus Kristus. Ya, Pak ya. Terus ada lagi nggak, Pak? Itu selama sepanjang ya, tahun ini ya. Ya, sepanjang tahun ini. Banyak sih ya. Walaupun saya sekarang udah umurnya hampir ya ada kepala 7 ya, dan nggak bisa apa-apa gitu, dan saya sendirian, tapi tetap ada yang mengurus saya gitu. Semua kebutuhan tetap terpenuhi. Nah, dan tetap bersemangat untuk menyembah Dia ya, dan Amin. Baca firman. baca firman-Nya, mengikuti ajarannya gitu ya. Amin. Puji Tuhan ya, Pak ya. Tapi ini realitas sekali. Ya, inilah adalah namanya kasih karunia Tuhan. Ya, inilah sifat ilahi daripada Allah untuk kau dan kita semua. Ya, realitas yang memberikan kau dan kita semua adalah kasihnya, kasih karunia dan terang firman-Nya untuk kau dan kita semua. Ya, Pak ya. Oke, ada lagi? Dari Om Kiki ini patut kita teladani loh. Karena kenapa? Karena semangatnya luar biasa. Oh, iya, luar biasa. Ketika diajak membaca firman, semangatnya sungguh kubu-kubu. Yes. Ketika kita ajak mesbah doa persekutuan isi pun semangatnya sungguh luar biasa. Patut dan menjempol Om Kiki ini. 5 pasal bisa sampai lebih sampai 10 pasal. Kalau tulis 10 pasal. Ya, luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan fisik, tapi kok Kiki punya apa yang menyala-nyala, punya hati yang haus akan firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus. Ya, dan satu hal, ini kok Kiki ini sangat luar biasa. Walaupun kok Kiki keterbatasan, ada satu sakit yang diterima. Ya, kok ya, sakit apa namanya? Parkinson. Tapi ketika dia mau menerima terang Tuhan, kita bisa lihat sendiri luar biasa semangatnya baca firman Tuhan, semangatnya untuk datang kepada Tuhan. Awal pertama kami datang ke Kokiki, kalau nggak salah tahun kemarin ya. Dari kapan kita? Kalau nggak salah tahun kemarin ya, kok ya. Tahun kemarin pertama kami datang, kami melihat Kokiki ini perlu harus ada terang, gitu. Koki ini hidupnya di dalam penuh persoalan dengan gelap sekali hatinya. Tapi ketika dia mau buka hati menerima firman Tuhan dan dia mau ada pembinaan oleh kami, sehingga sekarang luar biasa, semakin hari semakin semangat baca firman. Baca 5 pasal, tanpa sadar sudah sampai 10 pasal. Wow, keren. Inilah firman Tuhan yang firman yang hidup ya. Luar biasa Koki ini. Usia berapa Pak? Usia berapa sekarang? 70. Walaupun tubuhnya sakit, tetapi luar biasa. Rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Inilah beliau Koki ini sangat luar biasa. Biar kiranya Tuhan memberkati terus ya Pak ya. Terus semangat dalam Tuhan. Api revival terus terjadi ya Pak ya. Breakthrough terus terjadi, terobosan ya Pak ya. Supaya heaven fire, bahwa api surga terus mengurapi kok. Ya, dengan minyak pengurapan ya Pak ya. Oke, ada lagi? Ada selamat. Sudah 2 tahun ya kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang begitu yang kangen sekali saya. Kangen juga sama Tuhan Yesus juga, nggak bisa doa apa-apa, hanya di rumah aja. Puji Tuhan ya. Sampai tahun ini badan saya sehat, tidak ada apa-apa pun, sakit apa-apa, anak-anak juga semua sehat. Amin. Sehat. Begitu Tuhan baik sama anak-anak saya, dan saya juga terima kasih ya Tuhan.
Saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Usia berapa sekarang Mami? 81. 81. Semakin semangat ya Mami ya. Amin. Mami tidak rasakan sakit penyakit ya Mami ya. Luar biasa Mami. Nah sekarang gini Mami, ini Natal yang kedua di tempat ini. Apa yang Mami rasakan? Ya, kalau pada datang ke sini, ya sedikit. ya, ya senang ya hati itu Ya. ya pada ngumpul-ngumpul lah. Ya, Sukacita. Ada sukacita ya Mami. Ya, ada damai sejahtera ya Mami ya. Tadi juga ya. Tapi kesedihan. Tapi kenapa ya akhirnya putusan kamu tahu sekali kembalikan anaknya. Luar biasa. Yesus kita dahsyat. Ada damai Apa? sejahtera. Kalau nggak saya nggak jadi Kristen ampun. Ada sukacita. Ya, terang Tuhan ya. Ada maksud Tuhan ya. Ada maksud Tuhan untuk semuanya ya. Kita sampai sekarang semoga kita bersaksi ya intinya sepanjang tahun ini intinya kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, semua karena Tuhan kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini, tidak kurang suatu apapun yang masalah boleh ada, tapi kami yakin percaya setiap dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah Tuhan yang memiliki hati kami, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah kami yakin percaya bukan untuk meruntuhkan iman kami, tapi Tuhan mengizinkan setiap perkara untuk menguji iman kami supaya semakin kuat, semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. Kami keluarga kecil bertiga, anak satu, ya sekalipun istilahnya tiap hari kami tetap berusaha bangun mesbah doa keluarga. Ya walaupun mungkin dari segi waktu mungkin nggak bisa lama-lama sampai berjam-jam, jam doa kami juga mungkin terbatas, tapi kami tetap berusaha satu hari pun tidak mau terlewatkan kami mau malam menutup hari kami selalu berdoa bertiga menjelang mau tidur ya, atau kami kadang waktu ujian atau kami dengar, kan sekarang kita bisa nonton YouTube ya, dengar firman secara kayak kebaktian memang sekarang udah susah. Secara ini memang agak sesuatu ada yang hilang gitu. Hari Minggu biasa kita beribadah, tapi sekarang online gitu ya. Tapi emang ada perbedaan gitu. Tapi di satu sisi emang harus kita sendiri yang buat kita bangkit. Jadi bukan karena kita sekarang jadi susah nggak bisa ke gereja, semua terbatas, semua serba online gitu, tapi tidak untuk meruntuhkan iman kita, tapi kita harus tetap bangkitkan iman kita. Apapun kita bisa nonton YouTube, bisa kita buka khotbah-khotbah, bisa untuk menguatkan iman kita ya. Itu yang kami bersyukur sepanjang tahun ini pemberian Tuhan dalam hal ekonomi pun ya kami yakin percaya Tuhan yang tahu semua pergumulan kami, ekonomi keuangan kami dalam setahun ini. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa ya. Kami yakin percaya semua berkat kemurahan Tuhan, juga berkat doa-doa dari hamba-hambanya, dari teman-teman semua, dari tim Pavilion, Diana, itu yang selalu melayani kami tiap bulan rutin, yang selalu berdoa buat kami, yang selalu mendukung kami dalam segala hal, istilahnya buat kami itu satu kekuatan. Jadi istilahnya sekalipun kita susah untuk beribadah, tapi di satu sisi kita di rumah pun bisa menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun jumlah nggak terlalu banyak ya, hanya berapa orang, tapi yang penting kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita berbagi, bisa menikmati hadirat Tuhan satu sama lain, bisa membagi kesaksian, mendengar kesaksian, menguatkan iman kami juga. Itu bersyukur, kami juga berdoa, minta kepahlawannya untuk kami, juga keluarga besar kami dengan permasalahan yang ada.
Kami yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dengan pergumulan keluarga besar. Saya pikir ya mungkin masih belum selesai, bahkan ada masalah-masalah baru. Yaitu percaya ya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kadang secara kedagingan kadang suka muncul jadi ada emosi gitu ya, amarah. Pengennya sih marah, pengennya balas gitu. Kadang Tuhan izinkan orang-orang terdekat seperti keluarga sendiri, orang-orang yang dekat kita yang malah yang buat kita jadi ingin ribut, ingin marah gitu. Harusnya kalau mau bilang ya kenapa sih orang-orang yang terdekat kita sendiri, keluarga sendiri yang buat kita istilahnya jadi bentrok gitu, bukan orang jauh-jauh. Jadi tapi saya percaya Tuhan yang menguji hati, Tuhan yang menilik hati. Karena saya bilang Tuhan yang membentuk karakter kita untuk semakin dewasa rohani, supaya kita terus istilahnya terus bertanya sama Tuhan, supaya kita tidak salah jalan, tidak sampai salah mengambil keputusan, harus mengandalkan Tuhan, tetap belajar rendah hati, sekalipun istilahnya orang-orang yang saya secara ini yang mungkin di bawah saya secara umur mungkin kita seperti diremehkan gitu, tapi satu hal bagi saya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apapun yang dipandang dunia kepada kita mungkin mereka pandang sebelah mata, tapi saya percaya kami sampai saat ini merasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharga di mata Tuhan, itu menjadi pedoman kami. Dan untuk mau menutup tahun ini dan sampai mau awali tahun, kami terus berdoa supaya ke depan untuk kami cinta kasih kami sama Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi melekat pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Anak saya pun biasa kita tahun ke tahun itu maaf di gereja ya, karena pandemi kita juga rindu sebenarnya untuk lebih menyembah Tuhan seperti ini gitu ya. Kita memang biasa kita bisa lihat di YouTube, tapi kita perasaan beda dengan secara langsung gitu ya. Apalagi seperti itu bersama kita menyembah Tuhan itu kehadiran Roh Kudus luar biasa, kehadiran Tuhan luar biasa, kita pun luar biasa gitu kami rasakan gitu. Kami mau bersyukur tahun ini juga kita bisa merayakan yang di Pavilion ada 2 tahun. Ya, ini yang kedua tahun, kami mau bersyukur karena kita pun juga mau merayakan di gereja juga, karena gereja kita juga secara online gitu ya. Kita juga makluminya lah, kita bersyukur Natal ini kita bisa merasakan seperti tadi juga dengan kita juga bersyukur di masa pandemi ini juga kita masih dikasih kesehatan oleh Tuhan luar biasa, karena dari kita dilewatkan dari pandemi COVID gitu ya. Mungkin orang ada yang sakit pandemi COVID, tapi kita bersyukur kita keluarga tidak ada yang kena gitu ya, bersyukur dilewatkan gitu. Dan saya juga berharap tahun depan juga 2022 juga kita percaya Tuhan pasti kenyataannya sama dilewatkan segala sakit penyakit. Dan mengucap syukur juga untuk anak kami Richard. Saya yakin percaya kesembuhan mujizat pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk Richard, karena dari dulu sekarang sampai selamanya mujizat Tuhan pasti tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya itu ya. Engkau Tuhan Yesus sangat baik bagi kami semua. Kebaikan Engkau Tuhan Yesus Engkau nyatakan kepada Chihuahua, supaya Chihuahua boleh mendapatkan damai sejahtera sukacita. Dia boleh menerima penghiburan daripada Engkau Tuhan. Dia boleh mendapatkan kekuatan daripada Engkau.
Karena terang Tuhan menerangi setiap hati dan pikirannya, supaya dia boleh melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupannya. Natal membawa damai, kelahiran Engkau membawa sukacita. Masa sebelah kanan itu pecah. Jadi kalau orang yang itu adalah penyakit mata yang ringan, karena itu ada di luar. Sedang waktu itu ketika saluran retina ini pecah, jadi darah menyembur nutup dari dalam. Jadi saya tuh mata sebelah kanan tidak bisa melihat. Padahal mungkin itu merugikan orang lain. Ya, jadi kita lihat banyak hal ketika kita di dalam kegelapan kita tidak. Bagi dunia penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah. Angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus pada saat siang hari ini. Kami menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati kita semua di tengah-tengah usaha, pekerjaan, dan dalam ekonomi, keuangan, sandang pangan, papan kita semua, kesehatan, usaha pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan, Kau berikan keberhasilan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Dan kami percaya Tuhan bahwa Natal ini Tuhan membawa terang bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau catat kami semua di setiap buku kehidupan-Mu Tuhan bagi kami semua untuk kami boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan tahun baru. Kami dari keluarga besar Mesbah Doa Bait Elohim mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.